Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para santri dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Marilah kita semuanya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keselamatan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, termasuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari kita semuanya seluruh wabah penyakit dan mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita semuanya dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengannya semoga hidup kita penuh dengan keberkahan. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yang mana kita sudah sampai ke halaman 10. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan halaman 11 tentang babun najasat, tentang najis-najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yathuru minan najasat. Pembahasan tentang kondisi yang mengubah benda-benda najis menjadi suci. Alladzi yathuru minan najasat thalathatun. Benda-benda najis yang bisa berubah menjadi suci itu ada 3. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar ketika menjadi cuka dengan sendirinya, tidak ada proses apa-apa. Ya, tadinya memang khamar tapi sudah berubah menjadi cuka. Tapi ini sekali lagi berubah dengan sendirinya, karena orang-orang beda niatnya nanti. Apakah dia akan membuat khamar atau dia membuat cuka? Maka dari awal dia meniatkan ini membuat cuka, bukan membuat khamar. Maka cuka itu menjadi suci, beda hukumnya dengan khamar. Yang kedua, wajildul mayyiti idza dubigha. Kulit bangkai yang ketika disamak. Ya, disamak itu seperti apa? Contoh kambing, kan kulitnya tuh, ya, oh ini mati ini. Maka karena dia mati tidak disembelih, maka najis. Maka bagaimana caranya agar dia menjadi suci? Maka dubigha, disamak. Cara mensamak itu seperti apa? Kulitnya dilepaskan, kemudian dikasih garam, ya. Maka ketika disamak yang tadinya dia mayit, maka akan menjadi suci. Kemudian yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Najis yang berubah darinya atau tumbuh makhluk hidup. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Kotoran. Contoh ayam atau tai kambing. Kan itu kotoran, itu najis. Kemudian dibiarkan, kemudian tumbuh cacing darinya,
Nah, pertanyaannya, cacing itu bersih atau najis? Karena dia cacing, ya walaupun tumbuhnya dari najis maka dia menjadi bersih. Kemudian dipegang-pegang sama Ilyas, boleh nggak? Boleh, namanya juga cacing, bukan ee-nya. Ya. Ini 3 hal yang tadinya najis menjadi bersih, ya, menjadi suci. Kita lanjutkan. Faslun fi aqsamin najasah. Faslun, pembahasan di sini bagian fasal tentang aqsamin najasat. Tentang macam-macam najis. An-najasat thalathun. Najis itu terbagi menjadi 3. Pertama, mughalladhatun. Ada namanya najis mughalladhah. Yang kedua, mukhaffafah, najis mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassithah. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khanzir wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah itu najisnya anjing, babi, serta apa yang ditimbulkan darinya. Ya, ini najisnya mughalladhah, berat banget. Ghalidh itu berat, dosisnya dosis tinggi. Wal mukhaffafah, dan juga ada yang disebut dengan mukhaffafah. Mukhaffafah itu khafif, ringan. Seperti baulus sabiyyi, kencingnya bayi. Alladzi lam yat'am ghairal laban, yang mana bayi itu belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan dia belum berusia 2 tahun. Kemudian wal mutawassithah, ada najis mutawassithah, sairun najasat. Yang dimaksud dengan najis mutawassithah itu selain dari keduanya. Ya, selain dari apa yang telah disebutkan, bukan mughalladhah, bukan mukhaffafah, maka dia termasuk pada mutawassithah. Kemudian faslun, fasal fi izalatin najasah. Cara menghilangkan najis. Jika kita menemukan najis, baik yang mughalladhah atau mukhaffafah atau mutawassithah, bagaimana menghilangkan najisnya? Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, al-mughalladhatu, najis mughalladhah, tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha, ihdahunna biturabin. Najis mughalladhah, barang yang terkena najis disucikan dulu, ya dihilangkan dulu najisnya. Kemudian dicuci dengan 7 kali basuhan air, ya, dan salah satunya biturabin, dengan tanah. Jadi bersihkan dulu najisnya, kalau ada yang dia nempel maka dia hilangkan dulu. Ya, setelah itu dicuci dengan 7 kali air, salah satunya dengan tanah, dibersihkan dengan tanah. Ini nanti ketika anjing ataupun babi menjilat inah, barang-barang yang ada di rumah kita, contoh ngejilat ember, kan ember suka dipakai air tuh oleh kita. Bagaimana cara membersihkannya? Maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian wal mukhaffafah, adapun najis yang mukhaffafah, tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah itu barang yang terkena najis mukhaffafah disucikan dengan memercikkan air padanya hingga rata dan najisnya hilang. Ya, ini najis mukhaffafah, cukup dipercikkan air. Ini nanti beda antara air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan. Air kencing laki-laki seperti ini kurang lebih. Kalau air kencing perempuan tetap dicuci secara sempurna, ya. Mau sholat anak bayinya yang laki-laki itu pipis,
maka cukup dipercikan seperti ini, karena itu mukhaffafah ya. Beda dengan yang perempuan. Nanti kita akan bahas lebih dalam kitab yang lain. Kemudian wal mutawassitatu, dan najis yang mutawassitah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua, ainiyah wa hukmiyah. Ada yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya hukmiyah. Wal ainiyatu, dan yang dimaksud dengan ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Ainiyah itu yang terlihat oleh mata, yang nampak ya, jelas warnanya ya, jelas baunya dan jelas rasanya. Kalau kotoran nggak usah dirasain ya, dicolek begitu kemudian dijilat, nggak usah begitu ya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka cara membersihkannya harus dengan menghilangkan warna yang nempelnya itu, kemudian baunya yang menyengat itu, wa ta'miha, dan juga rasanya harus dihilangkan ya. Wal hukmiyah, dan ada juga hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma 'alaiha. Ada juga yang hukmiyah, ada sesuatu yang tidak memiliki warna atau bau atau rasa, sehingga cara menghilangkan najisnya hanya dengan mengalirkan air padanya, dah dicuci aja ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ada yang mughalladhah, ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah. Kalau mughalladhah tadi dengan dihilangkan bendanya, kemudian dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau yang mukhaffafah cukup dipercikan dengan air. Kalau mutawassithah dilihat dulu ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu ada bendanya, baunya jelas, bendanya jelas, warnanya jelas, ya itu dihilangkan dulu, baru setelah itu dicuci. Kalau yang hukmiyah yang enggak kelihatan bendanya, tapi secara hukum dia najis mukhaffafah, maka cuci saja. Kemudian yang selanjutnya, faslun, fasal fil haidhi wan nifas, berkaitan dengan haid dan nifas. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Masa haid yang paling singkat adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, tapi mayoritas ada yang 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan yang paling lama itu ada sampai 15 hari 15 malam. Ya, berarti 15 kali 24 jam. Ya. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Masa suci di antara dua haid yang paling singkat adalah 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman. Pada umumnya masa suci itu 24 hari atau 23 hari ya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan paling lama masa sucinya. Aqallun nifasi majjatun, masa nifas yang paling singkat adalah sesaat saja. Wa ghalibuhu 40 yauman, dan mayoritasnya biasanya nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan yang paling lama biasanya 60 hari. Nah, ini masalah haid dan nifas ini tergantung orangnya sebenarnya. Maka yang lebih faham kan di sini Syekh Salim Sumer pun hanya mengatakan minimalnya ya, pertengahannya, kemudian paling lamanya. Ini ukuran secara umum saja. Adapun prakteknya ini disesuaikan oleh masing-masing ya, oleh masing-masing. Jadi yang tahu persis itu adalah ya orangnya sendiri ya. Nah, ini bagi calon bapak-bapak dan bagi bapak-bapak harus paham istrinya haidnya berapa hari ya. Jangan sampai dia sudah bersih tapi kita tidak
menyuruh dia sholat. Kan kadang ada istri yang malas-malasan sholat, ya. Alasannya lagi haid, Masa sudah 2 bulan haid terus? Nggak mungkin seperti itu, ya. Itu mah bukan haid, tapi itu mah malas, ya. Ini penting untuk diperhatikan oleh semua. Kita lanjutkan. Faslun fi a'dzaris shalah. Nah, setelah kita membahas tentang najis-najis, kemudian setelah kita bahas tentang haid dan nifas, kita lanjutkan ke bab salat. Fi a'dzaris shalah. Pasal tentang uzur-uzur salat. A'dzarus shalah ithnani. Uzur-uzur salat itu ada 2. Yang pertama adalah an-naumu, tidur, an-nisyanu, yang kedua lupa. Ya, ini uzur. Maksudnya gimana? Orang-orang yang mendapatkan uzur syar'i tentang salat ini 2 itu, an-naum wan nisyan. Lupa salat. Ini udah salat belum ya? Kok bisa dengan lupa salat ya? Bisa terjadi ini. Bisa terjadi contoh kayak begini, seseorang sedang bepergian. Ya, mungkin di perjalanan dia sudah salat maghrib tapi belum salat isya. Karena perjalanan jauh, dia nyampe contoh jam 9 ke rumahnya. Setelah jam 9, karena capek habis perjalanan jauh, dia langsung tidur. Bangun-bangun jam 12 malam. Saya belum salat isya loh ini. Apa yang harus dilakukan? Ya salat langsung. Karena dia ingatnya baru jam 12 malam. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan uzur. Tapi jangan sampai begini, dilupa-lupain. Nah, kalau dilupa-lupain dosa. Begitu juga yang sama, udah tahu 5 menit lagi masuk waktu sholat, ini malah tidur di kamar, ditutup, dikunci kamarnya, kemudian dia sengaja nyalain AC, kemudian telinganya ditutup pakai bantal. Nah, kalau ini dosa dia, bukan uzur lagi, karena disengaja, ya. Kemudian fasal fi syurutis shalah, syarat-syarat salat. Syurutus salati thamaniyatun. Syarat-syarat salat itu ada 8. Yang pertama, taharatul hadatsain. Dia suci dari 2 hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua adalah wat-taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Suci dari najis yang mengenai pakaian, tubuhnya atau tempatnya. Perlu dibahas masalah najis itu agar ketika kita sholat, najis itu tidak nempel di baju kita, di badan kita, atau di tempat ketika kita sholat. Maka kalau tempat sampah itu tidak boleh kita sholat di situ, ya. Toilet nggak boleh kita sholat di situ. Kenapa? Ya tempatnya najis. Ya cari tempat-tempat yang bersih. Apalagi kita sekarang sudah punya masjid, ya, yang indah, yang besar, yang nyaman. Utamakan sholat di masjid, terutama bagi laki-laki. Dan bagi perempuan kalau mau silahkan, tidak boleh dilarang. Kalaupun tidak mau silahkan di rumah masing-masing dengan anak-anaknya sendiri, agar anak-anaknya mengerti bagaimana tata cara sholat baik sendiri ataupun berjamaah dan adab-adab di masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, wasatrul aurah, menutup aurat. Dan yang keempat, wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi sholat tidak boleh sembarangan, membangun masjid tidak boleh sembarangan, harus menghadap kiblat. Ya, beda dengan agama-agama lain, kemana aja terserah. Ya, kalau dalam Islam harus menghadap kiblat. Indah sekali, ya, umat Islam ini punya kiblat. Kalau orang-orang lain, agama lain nggak punya yang namanya kiblat. Bersyukurlah umat Islam. Wa dukhulul waqti. Yang selanjutnya adalah yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Nah, ini perlu diperhatikan tentang al-mawaqit, waktu-waktu, ya. Contoh begini, azan zuhur jam 12 kurang 10. Biar nyantai jam setengah 12 azan. Allahu Akbar, setengah 12 udah azan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada orang yang sholat zuhur disangkanya sudah masuk, padahal
padahal belum. Maka orang azan itu dosanya bisa paling banyak, pahalanya juga bisa paling banyak. Kenapa begitu? Contoh gini, azan maghrib, masuk maghrib 5 menit lagi, dia belum masuk maghrib, 5 menit lagi dia sudah azan. Apa yang terjadi? Bisa jadi semua orang sekampung buka puasa padahal belum masuk waktu maghrib. Tuh dosanya kayak begitu, bisa sedosa-dosanya, paling banyak dosanya, tapi juga bisa paling banyak pahalanya. Oleh karena itu perhatikan masalah waktu sholat ini. Dan sholat sah sholatnya jika dia melaksanakan sholat sudah masuk waktu sholat. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha. Yang keenam, dia mengetahui kefarduan sholat, bahwa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya itu wajib baginya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dan dia yang ketujuh tidak meyakini satupun dari sholat yang wajib itu sebagai sunnah. Nah ini makanya harus diajarkan kepada anak-anak kita itu mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunnah, mana sholat sunnah rawatib, mana sunnah ghair rawatib, ya. Ini harus diajarkan betul kepada anak-anak kita. Kemudian wajtinabul mubtilat. Yang kedelapan, harus menghindari semua hal yang bisa membatalkan sholat. Ini syarat-syarat sholat yang harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, al-ahdath, hadas. Al-ahdatsu ithnani. Hadas itu ada 2 jenis, asgharu wa akbaru. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan wudu, ya. Wal akbaru ma aujabal ghusla, apa yang mewajibkan mandi. Apa hadas kecil? Hadas kecil itu kentut, pipis, ya, BAB, itu hadas kecil. Kalau hadas besar berarti keluar mani, maka tidak cukup hanya wudu, akan tetapi harus mandi junub. Apakah setelah mandi junub harus wudu lagi? Tidak, kan mandi junub itu sudah paling tinggi itunya, ya, untuk membersihkan najis besar. Kemudian al-auratu, aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 macam. Auratul rajuli, aurat laki-laki mutlaqan, secara mutlak. Wal amati, dan budak perempuan fi sholati, dalam salat, ma baina surrati war rukbati, anggota tubuh di antara pusar dan lutut. Ini disebutkan wal amah, ya, budak perempuan, karena memang dulu untuk membedakan apakah dia budak atau bukan itu pakai kerudung atau tidak. Ya, kalau budak hamba sahaya itu dia di depan majikannya tidak pakai kerudung. Jadi dipastikan yang nggak pakai kerudung itu adalah budak hamba sahaya. Jadi kalau sekarang banyak orang yang nggak pakai kerudung kemana-mana, berarti dia memang mentalitas budak. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian wa auratul hurrah fi shalah. Adapun aurat hurrah itu wanita yang merdeka, ya, fi shalat, dalam salat, jami'u badaniha, semua badannya, masih wal wajhi wal kaffain, selain wajah dan 2 telapak tangannya. Jadi semuanya ditutup kecuali wajahnya dan kaffain, dan 2 telapak tangannya. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanib. Adapun aurat wanita merdeka dan budak perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Ajnabi itu bukan mahramnya, bukan suaminya, ya. Jami'ul badan, semua badan. Wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrah war rukbah.
Ya, kalau di hadapan ajanib maka sama semua badannya. Wa inna maharimiha, aurat wanita merdeka dan budak perempuan di depan mahramnya atau di depan suami, di depan semua kaum wanita, anggota tubuh di antara pusar dan lutut. Jadi walaupun saya secara pribadi, walaupun sesama perempuan auratnya itu hanya dari pusar sampai lutut, tetap harus dijaga. Ya, contoh perempuan santri-santri di asrama, buka-bukaan segala macam, bebas-bebasan boleh, yang penting tidak terlihat antara pusar dan lututnya. Tapi secara adab, ingat, kita itu adalah para penghafal Quran. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Mungkin bagi orang yang nggak ngerti agama itu baik-baik saja, tapi bagi para santri, ya, itu sayyi'ah, kurang baik. Ini kurang lebih tentang aurat. Jadi aurat itu dibagi berapa tadi? Dibagi 4, ya. Bagi laki-laki, kemudian bagi perempuan hamba sahaya, kemudian aurat perempuan ketika sholat, ya, aurat perempuan yang bukan hamba sahaya, dan aurat perempuan hamba sahaya ketika di depan suaminya dan di depan wanita yang lain sesama perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita ketika melakukan segala sesuatu kita ada dasar keilmuannya. Minimal jika kita tidak hafal, kita ingat, oh iya di kitab ini disebutkan seperti ini. Jadi taklid itu enggak taklid banget gitu. Minimal kita tahu landasan di kitab apa dan apa yang menjadi alasan syekh tersebut atau ulama tersebut berpendapat dengan pendapat itu. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang salat. Faslun fi arkanis shalah, fasal tentang rukun-rukun salat. Wallahu a'lam shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.